Takwa adalah bekal hidup paling berharga dalam diri seorang muslim untuk bisa merasakan hakikat kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan takwalah yang akan mampu mengendalikan 4 permata dalam tubuh manusia. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal solih. Sehingga dengan 4 permata tersebut, kita tidak terjerumus untuk ingkar dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, rasa, dan karsa ataupun kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya saja. Makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat yang hanya tunduk patuh kepada Allah. Bisa saja ia seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniakan 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Ghadab atau marah dapat menghilangkan akal. Iri, dengki, dan hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Permata dalam tubuh manusia yang pertama adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal solih adalah buah dari akal dalam memahami agama. Dengan pengendali berupa sifat malu tadi, akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun yang tidak, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Sahabat brilian semua, permata kedua yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali yaitu malu, serta membuahkan amal soleh. Permata yang ketiga adalah malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2,
yakni yang pertama hayaun nafsiyun dan yang kedua hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya atau sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu, wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan lain sebagainya. Sahabat muslim brilian, permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal solih, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal solih adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang bisa merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu semua bukanlah amal solih, tetapi justru maksiatlah yang lahir. Intinya sahabat brilian semua, kita perlu menjaga 4 permata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal, agama, sifat malu, dan amal solih, yang mana semuanya itu bisa hilang juga dengan 4 perkara. Marah dapat menghilangkan akal, iri, dengki, dan hasud dapat menghilangkan agama, serakah dan tamak dapat menghilangkan rasa malu, serta menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal solih. Dengan demikian saudaraku, semoga kita dapat menjaga dan mengoptimalkan permata yang ada dalam diri kita ini, sehingga kita bisa menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, yaitu orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.